Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi persamaan lingkaran. Langsung saja definisinya. Lingkaran adalah himpunan titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap sebuah titik tetap. Titik tetap disebut pusat lingkaran. Jarak titik tetap ke titik tertentu disebut jari-jari lingkaran. Pertama, persamaan lingkaran berpusat di O, 0,0 dan jari-jari R. Coba perhatikan gambar berikut ini. Titik O ini disebut pusat lingkaran, dan R ini merupakan jari-jari lingkaran. Nah, bila terdapat titik O, kemudian sebuah titik P, X, Y, dan sebuah titik Q, maka OQ itu sama dengan X, PQ sama dengan Y, dan OP sama dengan R. OPQ ini membentuk segitiga siku-siku, di mana sesuai teorema Pythagoras, R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Seperti yang tadi disebutkan, OP sama dengan R, OP kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga OK kuadrat tambah PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan jari-jari R adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya persamaan lingkaran yang berpusat di M, A, B, dan jari-jari R. Lingkaran yang berpusat di M, A, B, dan memiliki jari-jari R. Ini misalkan terdapat sebuah P, X, Y terletak pada lingkaran. MQ sama dengan TQ dikurang TM. Itu sama dengan OR dikurang OS, itu sama dengan X min A. Kemudian QP sama dengan PR min QR sama dengan PR min MS, itu sama dengan Y min B. Menurut definisi, MP itu sama dengan R. MP kuadrat sama dengan R kuadrat. MQ kuadrat ditambah QP kuadrat sama dengan MP kuadrat. MQ itu kan tadi X min A, sehingga X min A kuadrat ditambah QP itu Y min B. Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di M, A, B, dan jari-jari R adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berikut adalah gambarnya, penjelasannya. Ini titik pusatnya M, A, B, kemudian terdapat titik P terletak pada lingkaran sehingga MP itu sama dengan R, dan di sini harusnya ada titik T. Selanjutnya, persamaan umum lingkaran. Lingkaran mempunyai persamaan umum yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2AX ditambah 2BY ditambah C sama dengan 0. Di mana titik pusatnya itu min A, min B, dan jari-jarinya adalah R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Kemudian, jika bentuk umumnya yang dipakai adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka pusat lingkarannya itu, titik pusatnya itu min 1/2A, min 1/2B. Dan cara mencari jari-jarinya atau R-nya sama dengan akar 1/4A kuadrat ditambah 1/4B kuadrat dikurang C. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada contoh soal. Selanjutnya menentukan persamaan lingkaran. Jadi bila ada
dua buah titik, maka kita bisa tahu, bisa menentukan persamaan lingkaran tersebut. Yang pertama, jarak titik terhadap titik. Misalkan terdapat sebuah titik P, X1, Y1 dan titik Q, X2, Y2. Kemudian bila kita tarik garis putus-putus seperti berikut. X1, Y1 dan Q, X2, Y2. Kemudian juga ada titik R, dan PR ini sama saja X2 dikurang X1, dan QR ini merupakan Y2 dikurang Y1, dan ini membentuk segitiga siku-siku, sehingga PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah RQ kuadrat atau QR kuadrat. PQ kuadrat sama dengan dalam kurung X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 dikurang Y1 kuadrat. Ini Pitagoras. Sehingga PQ sama dengan akar dalam kurung X kuadrat dikurang X1 dalam kurung X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 dikurang Y1 kuadrat. Sehingga jarak titik P dan Q adalah PQ sama dengan akar dalam kurung X kuadrat dikurang X1 kuadrat. Dalam kurung X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 dikurang Y1 kuadrat. Berikut. Yang kedua, menentukan persamaan lingkaran, yaitu jarak titik terhadap garis. Jika terdapat sebuah titik P, X1, Y1 terhadap garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka R-nya, jaraknya itu mutlak A dikali X1 ditambah B dikali Y1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Gambarnya seperti ini titik P-nya. Ini kemudian ada garis AX plus B plus C. Dan ini jari-jarinya. Selanjutnya, posisi suatu titik terhadap suatu lingkaran. Apabila titik pusat M, A, B kemudian berjari-jari R, maka titik A, X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. Jika ada pusatnya M, kemudian terdapat titik A, letakkan di dalam lingkaran, sehingga AM itu panjangnya kurang dari R-nya. R yang ini. AM kuadrat itu kurang dari R kuadrat, sama-sama dikuadratkan. Nah, AM itu sama saja X1 dikurang A ditambah Y1 dikurang B dikuadratkan kurang R kuadrat. Jadi yang ini AM itu berarti X1 dikurang A, Y1 dikurang B. Nah, kemudian yang kedua, jika terdapat suatu titik B terletak pada lingkaran, B-nya terletak pada lingkaran titiknya, sehingga BM sama dengan R. BM kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama seperti tadi, BM itu X1 dikurang A, kemudian dikuadratkan, ditambah Y1 dikurang B, dikuadratkan. Yang ketiga, titik C, X1, Y1 terletak di luar lingkaran. Sehingga CM lebih dari R, kemudian CM kuadrat lebih dari R kuadrat. Sehingga CM itu kan X1 dikurang A, kemudian dikuadratkan, ditambah Y1 dikurang B, kemudian dikuadratkan. Lebih dari R kuadrat. Jadi bedanya kalau di dalam itu kurang dari,
Kalau terletak pada sama dengan, kalau di luar itu lebih dari. Ngasih posisi suatu titik terhadap suatu lingkaran dengan gambar yang tadi, yang di dalam, pada, dan di luar, maka kedudukan setiap titik P X1, Y1 terhadap persamaan lingkarannya yaitu jika persamaan lingkarannya itu berbentuk X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti artinya titik pusatnya itu 0,0. Yang pertama, kalau titik P-nya di dalam, berarti X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat kurang dari R kuadrat. Kalau titik P-nya pada lingkaran atau terletak pada lingkaran itu, berarti X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian yang ketiga, jika titik P-nya di luar lingkaran, maka persamaannya itu X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih dari R kuadrat. Kemudian jika persamaannya itu dalam kurung X min A kuadrat ditambah dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti persamaannya ini yang terletak di pusat A, B sama saja, berarti tinggal kita ganti. Kalau titik P-nya di dalam, berarti dalam kurung X1 min A kuadrat ditambah dalam kurung Y1 min B kuadrat itu kurang dari R kuadrat. Kalau terletak pada lingkaran, berarti jadi sama dengan, kalau terletak di luar lingkaran, ini tandanya lebih dari. Kemudian yang C, jika persamaannya bentuknya persamaan lingkaran yang bersamaan lingkaran umum, yang X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Berarti pusatnya itu tadi min 1/2A, min 1/2B. Jadi kalau di dalam, tinggal kita ganti saja. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 tambah BY1 tambah C kurang dari 0. Kalau terletak pada lingkaran berarti sama dengan 0. Kalau terletak di luar lingkaran, titiknya itu berarti lebih dari 0.